salam olahraga ya. Kita bahas tentang Super Series atau sekarang dikenal dengan World Tour 500 dari kejuaraan Australia Open, di mana di sini untuk China kembali jadi juara umum dengan 2 gelar, dapat di sektor ganda campuran dan juga tunggal putra. Ya gue bilang untuk di Super 500 ini beberapa pemain dunia absen ya, seperti Zheng Siwei, Huang Yaqiong, lalu si Axelsen juga absen, lalu juga Antonsen juga absen. Jadi beberapa pemain dunia ini nggak bermain ya, karena mereka kan kemarin cukup ketat ya, bermain dari Korea Open hingga Jepang, dan di penutup di seri Asia ini mereka lebih untuk mempersiapkan diri menjamu dari BWC yang akan berlangsung 2 minggu lagi. Ya untuk Cina ini Wang Hongyan ini ya, ini gue bilang salah satu rising star juga yang patut diwaspadai ya, karena dia ini gue bilang justru yang secara skill ini lebih bagus dari Li Shifeng. Cuman dia inkonsistensi ini yang gue bilang perlu dijaga lah untuk pemain ini, karena pemain ini pertama dia kidal, dia juga punya pace yang cukup bagus juga, footworknya juga cukup lincah. Ya gue bilang tinggalin konsistensi aja lah pemain ini, yang gue bilang untuk tahun ini jika dia konsisten ya bisa masuk 10 besar untuk pemain ini ya. Lalu untuk Zhang Beiwen ini dari Amerika ya, dapat gelar lagi setelah terakhir tahun 2018, dan ya gue bilang tunggal putri ini sayang banget ya Indonesia nggak bisa dapat gelar, karena justru di ajang ini para pemain dunia kan lagi nggak bertanding. Jadi gue bilang untuk Indonesia ini seharusnya minimal mereka bisa dapat poin lah sebanyak-banyaknya. Ganda campuran justru menjadi milik China lagi, Fang Yanse, Huang Dongping, gelar kelima musim ini, dan pemain ini gue bilang sudah cukup stabil dan sekarang untuk China mereka punya 3 lapis yang semuanya masuk top 10. Sedangkan untuk Jepang, Midori Kawasaito ini juga pelapis ketiga ya. Pelapis ketiga setelah Yuta Arisa dan Kiyoyama pasangannya. Dan untuk Indonesia kembali gue bilang ya, sektor ganda campuran menjadi sektor yang gue bilang di tahun ini ya, perkembangannya itu nggak begitu impresif, dan inkonsistensi ini sangat besar gue bilang. Dan dia emang perlu calon sosok pelatih kepala lah yang khusus menangani ganda campuran. Lalu dari ganda putri menjadi milik Korea, Kim dan Kong ngalahin China. Lalu ya tunggal putra ya Pranoy ini sekarang menjadi, walaupun gue bilang dia ini secara teknik gak sebagus Laksaya Sen, cuman pemain ini konsisten, dan ini yang gue bilang patut dicermati juga bagaimana dia mampu menjaga kebugarannya selama 3 turnamen beruntun. Dan apalagi kan dia sekarang masuk race to Olimpik, juga menjadi pemain India yang paling bagus ya. Dan ya ini yang harus juga dicermati juga oleh para pemain tunggal putra Indonesia, bagaimana menjaga kondisi fisik. Apalagi Pranoy ini kan sudah berlaga di luar pelatnas, dan ini yang harus diwaspadai juga untuk para pemain timnas. Lalu dari ganda putra, Kang Min-hyuk, Sesen-J ya ngalahin Hoki Kobayashi ya. Kang dan Seo ini juga menjadi ganda campuran juga, ganda campuran kedua ya setelah Choi dan Kim. Dan sekarang Korea punya 2 ganda campuran yang cukup kuat, dua-duanya masuk top 10. Sedangkan untuk Kang dan Seo ini gue bilang lebih bagus ya, karena dia ini mengandalkan speed di depannya itu jago banget. Dan untuk si pemain Indonesia gue bilang ya, lu harus coba untuk merubah pola lah, karena polanya semenjak All England nggak ada perubahan, dan udah mulai kebaca juga dengan ganda-ganda campuran yang lain. Dan kelihatan juga di sini Hoki Kobayashi ini kan tipikal permainannya mirip ganda Indonesia ya, dan ini kelihatan banget nggak bisa tembus oleh pasangan Korea di pertandingan ini. Oke, nah, sekian.